Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa, ada satu warung bebek bakar yang belakangan ini jadi bahan perbincangan. Warung itu milik seorang perempuan parubaya bernama Bu Tumini. Sekilas, warungnya nggak ada yang istimewa. Bangunannya sederhana, hanya berdinding bambu dengan atap seng, meja kayu panjang yang catnya sudah mulai pudar, dan kursi plastik yang sebagian sudah miring kakinya. Tapi anehnya, dari pagi sampai tengah malam, warung itu nggak pernah sepi. Orang-orang yang lewat depan warung pasti kaget, karena selalu ada kerumunan pembeli, entah sedang makan di tempat atau mengantre untuk bungkus. Bahkan saat warung lain di sekitarnya sepi, warung Bu Tum ini tetap ramai kayak nggak ada habisnya. Padahal, kalau dipikir-pikir, menu yang dijualnya sebenarnya biasa saja. Bebek bakar dengan sambal khas desa, ditambah lalapan timun dan kemangi. Warung-warung lain juga menjual menu serupa, tapi nggak ada yang bisa menyaingi warung Bu Tum ini. Dari sinilah bisik-bisik aneh mulai muncul di kalangan warga. Ada yang bilang rasa bebek bakarnya memang enak, ada pula yang curiga kalau larisnya warung itu bukan semata-mata karena masakan, kayane nganggo pesugihan. Loh, kata seorang bapak tua di pos ronda sambil menyipitkan mata ke arah warung yang dari jauh masih terlihat ramai. Awalnya orang-orang cuma menganggap itu gosip iseng. Tapi lama-kelamaan, tanda-tanda janggal mulai kelihatan. Beberapa warga cerita kalau mereka sering melihat Bu Tum ini masih sibuk di dapur ketika sudah lewat tengah malam. Ada yang kebetulan pulang dari hajatan dan lewat depan warung. Katanya terdengar suara seperti orang sedang menumbuk sesuatu di dapur. Tapi yang bikin merinding, suara itu tidak terdengar seperti suara manusia biasa, melainkan berat dan bergema, seperti ada makhluk besar yang sedang membantu. Suatu kali, seorang pemuda desa bernama Wawan pernah iseng mengintip dari celah bambu warung ketika lewat malam-malam. Ia bersumpah melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Bu Tum ini yang sedang membakar bebek. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, tapi matanya menyala merah seperti bara api. Wawan ketakutan setengah mati, langsung lari tanpa menoleh. Sejak kejadian itu, ia demam berhari-hari, badannya lemas, dan gak berani lagi dekat-dekat warung itu. Meski begitu, tetap saja orang-orang berdatangan ke warung Bu Tum ini. Rasa bebek bakarnya memang anehnya bikin ketagihan. Ada semacam sensasi gurih yang tidak bisa dijelaskan. Seakan sekali mencicipi, orang pasti ingin makan lagi dan lagi. Beberapa orang dari luar desa bahkan sengaja datang hanya untuk mencicipi bebek bakarnya. Mereka mendengar kabar dari mulut ke mulut. Pokoknya kalau ke desa itu, wajib mampir bebek bakar Bu Tum ini. Rasanya nggak ada duanya, begitu kata mereka. Namun, warga sekitar justru semakin resah. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa warung itu bisa selalu ramai tanpa henti. Ora lumrah, warung kok aiso ora tahu sepi, bisik seorang ibu sambil menggendong anaknya ketika ada yang mencoba membandingkan. Hasilnya memang mencurigakan. Warung lain yang buka dengan menu sama, bahkan dengan harga lebih murah, tetap saja tidak bisa bersaing. Seakan-akan rezeki di desa itu cuma tertuju pada warung Bu Tum ini. Selain itu, ada pula hal lain yang bikin merinding. Beberapa orang yang pernah makan di warung itu mengaku mengalami kejadian aneh setelahnya. Ada seorang pemuda yang bilang kalau malamnya ia bermimpi dikejar sosok tinggi hitam dengan wajah menyeramkan. Ada juga seorang perempuan yang cerita setelah makan di sana. Ia merasa tubuhnya lemas berhari-hari, seperti tenaganya tersedot habis. Bahkan ada seorang anak kecil yang tiba-tiba menangis histeris ketika diajak makan di warung Bu Tum ini. Katanya dia melihat sosok besar duduk di dekat dapur.
Cerita-cerita itu membuat suasana desa makin tidak tenang. Ada warga yang mulai enggan makan di sana, tapi anehnya jumlah pembeli tetap saja tidak berkurang. Bahkan terlihat makin banyak, seolah ada kekuatan gaib yang menarik orang-orang untuk datang. Satu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, seorang tukang ojek bernama Sarwo berteduh di depan warung Bu Tumini. Waktu itu sudah hampir jam 12 malam, tapi warung masih buka. Dari luar, ia bisa mendengar suara-suara orang berbicara. Penasaran, ia intip sedikit dari sela pintu. Yang dilihat membuat bulu kuduknya merinding. Ada beberapa orang duduk di meja warung, tapi wajah mereka tidak terlihat jelas. Hanya seperti bayangan hitam. Mereka makan dengan lahap, tapi suara kunyahannya terdengar keras dan menjijikkan, seperti hewan sedang merobek daging mentah. Sarwo buru-buru menutup wajahnya dengan jaket dan kabur. Sampai rumah, ia langsung mandi kembang karena ketakutan. Sejak kejadian itu, desas-desus semakin kuat. Orang-orang makin yakin kalau warung Bu Tumini memang ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Pesugihan getih, Cemoro Sewu, begitu sebutan yang beredar pelen-pelen di antara warga. Entah siapa yang pertama kali menyebutnya, tapi nama itu seolah melekat begitu saja pada warung Bu Tumini. Ada yang bilang pesugihan itu meminta tumbal darah, dan konon darah itu harus diberikan di tempat angker bernama Cemoro Sewu, sebuah deretan pohon cemara yang terkenal wingit di pinggir desa. Katanya, di sanalah Bu Tumini sering terlihat sendirian, membawa kendi tertutup kain merah. Meskipun begitu, Bu Tumini sendiri selalu tampak tenang. Kalau ada yang tanya soal resep bebek bakarnya, ia hanya tersenyum. Rahasia dapur, Le, jawabnya singkat dengan logat Jawa yang kental. Tidak pernah marah, tidak pernah terlihat takut, seolah-olah ia tahu kalau tidak ada seorang pun yang berani benar-benar membongkar rahasianya. Wajah Bu Tumini pun semakin hari terlihat aneh. Walau umurnya sudah hampir 60 tahun, kulitnya masih tampak kencang, matanya tajam, dan tubuhnya kuat seperti orang yang masih muda. Ada juga yang bilang kalau diperhatikan baik-baik, sorot matanya kadang berkilat merah ketika sedang sibuk di dapur. Semua kejanggalan itu akhirnya membuat desa terasa tidak lagi seperti dulu. Orang-orang jadi lebih hati-hati kalau bicara, terutama kalau menyangkut warung Bu Tumini. Mereka tahu ada yang tidak beres tapi memilih diam, karena katanya siapa saja yang berani menuduh langsung biasanya akan jatuh sakit mendadak atau bahkan hilang tanpa jejak. Namun yang paling bikin resah, meski warga sudah sadar ada sesuatu yang janggal, mereka tetap saja tidak bisa menghindari warung itu sepenuhnya. Ada semacam daya tarik yang membuat orang ingin datang lagi. Kadang tanpa sadar, kaki mereka sudah melangkah ke arah warung Bu Tumini. Meski dalam hati mereka merasa takut, dan setiap kali mereka melewati warung itu malam-malam, aroma daging terbakar yang gurih bercampur bau kemenyan samar-samar tercium. Seolah-olah ada dua dunia yang sedang bertemu di sana. Malam semakin larut, suara angin menembus sela bambu rumah-rumah desa. Tapi warung Bu Tumini tetap berdiri dengan lampu temaram, bayangan pembeli yang tak jelas rupa mondar-mondir di dalam. Sementara di kejauhan, di arah Cemoro Sewu, anjing-anjing desa melolong panjang, seakan memberi tanda kalau ada sesuatu yang sedang berlangsung di luar nalar manusia. Setiap orang yang pernah makan bebek bakar Bu Tumini pasti mengakui satu hal. Rasanya beda banget dari yang lain. Gurihnya seolah meresap sampai ke tulang. Teksturnya lembut tapi tetap renyah di bagian luar. Dan sambalnya pedas nikmat dengan aroma rempah yang bikin ketagihan. Bahkan orang yang sebelumnya tidak suka makan bebek pun, entah kenapa setelah sekali mencicipi, langsung ingin datang lagi. Warga desa sendiri awalnya bangga karena warung itu membawa nama kampung mereka, jadi dikenal orang luar. Tapi lama-kelamaan, ada keganjilan yang mulai mereka rasakan. Beberapa orang mengaku setelah makan di sana, malamnya tidak bisa tidur nyenyak. Ada seorang bapak yang cerita dengan wajah pucat. Katanya ia bermimpi duduk di meja panjang warung Bu Tumini, tapi yang duduk di sekelilingnya bukan manusia. Sosok-sosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah, kulit hitam legam, dan mata merah menyala ikut menyantap bebek di hadapannya. Yang lebih menyeramkan, setiap kali ia ingin berdiri, kakinya seperti ditarik paksa untuk tetap duduk di kursi. Ada juga seorang remaja perempuan yang pulang, menangis setelah makan di warung itu. Ia bercerita bahwa saat malam ia tidur, tiba-tiba merasa ada yang menindih tubuhnya. Matanya terbuka,
tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok kamar. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit rumah. Bayangan itu hanya diam menatapnya. Sementara ia mencoba menjerit, namun suaranya tidak keluar. Esok harinya, ia demam tinggi seakan habis dihisap tenaganya. Cerita lain juga tidak kalah menyeramkan. Seorang pemuda bernama Roni, setelah makan di warung Butu Mini, merasa tubuhnya berat luar biasa. Malam itu, ia bermimpi berada di tengah hutan gelap. Dari keyohan, ia mendengar suara gamelan Jawa yang lirih, seperti bunyi gending yang dimainkan di tengah malam. Di depannya, ada sebuah sesajen dengan kepala ayam yang masih segar meneteskan darah. Roni ketakutan dan berlari, tapi kakinya seperti terikat akar, tidak bisa bergerak cepat. Tiba-tiba dari balik pepohonan, muncul sosok wanita berambut panjang terurai. Matanya merah, dan mulutnya berlumuran darah. Wanita itu mendekat sambil berbisik pelan, "Iki dudu panganan manungsale, iki kanggo sing lian." Setelah terbangun, Roni langsung munti-manta dan tidak pernah mau lagi menyentuh makanan dari warung Butu Mini. Namun anehnya, meski cerita-cerita mistis itu menyebar, pembeli tidak pernah berkurang, justru semakin ramai. Orang-orang yang ketagihan seolah tidak peduli dengan mimpi buruk atau badan lemas setelah makan. Mereka kembali datang, seakan ada sesuatu yang menarik jiwa mereka untuk terus mencicipi bebek bakar itu. Beberapa orang yang jeli mulai memperhatikan detail kecil saat makan di warung Butu Mini. Ada yang bilang, aroma bumbu bakarnya punya bau samar seperti kemenyan terbakar. Ketika daging dibakar di atas arang, asapnya tidak hanya menguar aroma rempah, tapi juga ada wangi mistis yang sulit dijelaskan. Ada pula yang memperhatikan tatapan mata Butu Mini ketika menyajikan makanan. Sesekali, mata itu terlihat kosong, seolah ia sedang tidak benar-benar ada di dunia ini. Konon, ada seorang ibu muda yang nekat bertanya langsung kepada Butu Mini tentang rahasia bebek bakarnya. Dengan tersenyum datar, Butu Mini hanya menjawab, "Rasane ora mung saka bumbu, enduk, nanging saka janji." Ucapan itu membuat sang ibu merinding. Karena tidak jelas maksud dari janji yang ia sebut, cerita mengenai janji itu akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Warga desa mulai berasumsi bahwa janji yang dimaksud Butu Mini adalah perjanjian gaib dengan makhluk halus dari hutan angker Cemoro Sewu. Pesugihan yang dikenal dengan nama Getih Cemoro Sewu diyakini menggunakan darah sebagai tumbalnya. Katanya, darah itu menjadi pengikat kekuatan gaib yang membuat dagangan Butu Mini selalu laris. Ada satu peristiwa yang memperkuat dugaan itu. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Andi yang bekerja sebagai tukang becak melihat Butu Mini berjalan sendirian menuju arah Cemoro Sewu. Tangannya membawa kendi tanah liat yang ditutup kain merah. Andi yang penasaran mengikuti dari kejauhan. Namun baru beberapa puluh meter masuk ke hutan cemara itu, Andi mencium bau amis yang sangat menyengat, bercampur dengan wangi bunga kenanga dan kemenyan. Suara gamelan samar terdengar di antara pepohonan. Ketika Andi memberanikan diri mendekat, ia melihat Butu Mini menuangkan cairan merah ke atas sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai altar. Cairan itu menetes perlahan dan bercampur dengan tanah. Lalu tiba-tiba angin bertiup kencang dan terdengar suara tawa rendah dari kegelapan hutan. Hahaha, suara itu berat, dalam, dan tidak berasal dari satu arah saja. Seakan datang dari segala penjuru. Andi ketakutan dan segera kabur. Esoknya, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya panas dingin, dan malam harinya ia menjerit-jerit menyebut nama Butu Mini sambil menangis. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar, seakan meninggal dalam ketakutan. Warga semakin yakin bahwa rahasia di balik rasa bebek bakar itu memang bukan sekadar bumbu dapur. Ada campur tangan sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka percaya, setiap kali seseorang makan di warung itu, sebagian dari energi hidupnya disedot sebagai persembahan kepada makhluk gaib dari Cemoro Sewu. Rasa gurih yang bikin nagih bukanlah rasa alami, melainkan rasa yang lahir dari kekuatan gaib yang mengikat jiwa pembelinya. Namun anehnya, meski sadar akan risiko itu, banyak orang tetap datang. Bahkan beberapa warga desa sendiri mengaku seperti dipaksa untuk mampir. Ada yang cerita, saat lewat depan warung, tiba-tiba kakinya berhenti sendiri. Matanya melirik ke arah asap bakaran,
dan sebelum sadar, tangannya sudah membuka dompet untuk memesan seporsi bebek bakar. Seakan-akan ada bisikan halus yang merayu dari dalam warung. "Le, mangan wei, rasane ora ono sing iso nandingke." Begitu kira-kira bisikan itu terdengar, samar di telinga orang yang lewat. Seorang pemuda bernama Bima pernah mencoba melawan godaan itu. Ia bertekad tidak akan singgah, meski lapar. Tapi anehnya, begitu ia melangkah menjauh, tubuhnya terasa berat, keringat dingin bercucuran, dan pandangannya berkunang-kunang. Hingga akhirnya, dengan langkah gemetar, ia balik arah masuk ke warung, memesan seporsi bebek bakar, lalu melahapnya dengan lahap tanpa sadar. Setelah kenyang, barulah ia sadar bahwa dirinya seperti tidak bisa mengontrol apa yang barusan terjadi. Semakin hari, kisah-kisah aneh ini menumpuk, membuat nama warung Butumini bukan hanya terkenal karena kelezatannya, tapi juga karena misteri dan kengerian yang menyelimutinya. Orang-orang luar desa tetap berdatangan, tapi warga setempat hidup dalam ketakutan yang mereka simpan rapat-rapat. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena sekali saja ada yang berani menentang, hidupnya bisa melayang begitu saja, malam demi malam. Aroma bakaran daging terus menyebar ke penjuru desa. Asap yang mengepul dari dapur Butumini kadang terlihat berubah warna, bukan lagi putih, melainkan merah kehitaman, berputar-putar di udara sebelum lenyap. Dan setiap kali itu terjadi, suara anjing-anjing di desa menggonggong tanpa henti. Seakan ada sesuatu yang ikut keluar dari dapur warung itu. Warga akhirnya hanya bisa saling berbisik, memperingatkan anak-anak mereka agar tidak sembarangan jajan di warung itu. Tapi tetap saja, ada yang tergoda, karena sekali mencicipi bebek bakar Butumini, rasanya memang mustahil untuk melupakannya. Dan dari sanalah, rahasia bebek bakar itu semakin jelas. Rasa gurihnya bukan sekadar hasil bumbu, tapi hasil dari sebuah janji yang kelam. Janji yang mengikat Butumini dengan sesuatu dari Cemoro Sewu. Sebuah perjanjian yang menukar darah dan jiwa dengan kelezatan yang membuat siapapun tidak bisa berhenti memakannya. Malam itu, suasana desa terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Bulan tertutup awan kelam. Hanya sesekali sinarnya menembus kabut tipis yang menggantung di atas pepohonan. Malam itu kebetulan malam Jumat Kliwon, malam yang bagi sebagian besar orang Jawa dipercaya sebagai malam paling wingit. Malam di mana dunia manusia dan dunia gaib seperti saling berdekatan. Seorang pemuda desa bernama Raka, yang baru saja pulang dari rumah temannya, berjalan seorang diri menyusuri jalan tanah di pinggir sawah. Ia sebenarnya sudah diperingatkan agar tidak keluar terlalu larut di malam Jumat Kliwon, apalagi sendirian. Namun karena asyik bermain kartu bersama teman-temannya, ia pulang lebih malam dari biasanya. Ketika sampai di dekat pertigaan, Raka melihat dari kejauhan, lampu warung Butumini masih menyala terang. Padahal saat itu jam sudah hampir menunjukkan tengah malam. Raka heran, karena biasanya warung lain sudah tutup sejak pukul 9 malam. Satu-satunya warung yang tidak pernah benar-benar tutup hanyalah warung Butumini. Raka memperlambat langkahnya. Dari jarak sekitar 50 meter, ia bisa melihat bayangan-bayangan di dalam warung. Ia pikir mungkin masih ada pembeli yang datang malam-malam. Tapi semakin lama diperhatikan, bayangan itu terasa berbeda. Tubuh mereka terlalu besar, terlalu tinggi, dan gerakannya janggal seperti bukan manusia biasa. Ketika matanya mencoba lebih fokus, Raka mendapati satu sosok hitam duduk di kursi kayu, menghadap ke meja dengan piring bebek bakar di depannya. Bahunya lebar, kepalanya hampir menyentuh atap warung, dan tangannya panjang sekali menjuntai sampai ke lantai. Raka bisa melihat jelas karena cahaya lampu warung menyorot tepat dari samping. Tubuh sosok itu tampak seperti manusia, tapi gerakannya lambat dan aneh, seolah setiap gerakan diseret paksa. Bulu kuduk Raka berdiri. Ia berhenti melangkah. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia sempat berpikir matanya salah lihat, tapi saat sosok itu mulai mengangkat kepalanya, tampak dua mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Pandangan itu tajam, menusuk, membuat lutut Raka hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Raka langsung berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Nafasnya tersengal, kakinya hampir terpleset di jalan tanah yang licin. Tapi ia tidak berani menoleh sedikit pun. "Gusti Allah, tulung,"
Gumamnya lirih sambil terus berlari. Angin malam terasa menusuk tulang, seakan ada sesuatu yang mengejar dari belakang. Suara aneh tiba-tiba terdengar, seperti suara tertawa rendah yang bergema di antara pepohonan. Suara itu berat, panjang, dan tidak jelas dari arah mana datangnya. Gema itu membuat langkah Raka semakin kacau. Ia terus berlari sampai akhirnya melihat lampu rumahnya dari kejauhan. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu dan langsung menguncinya rapat. Ibunya yang masih terjaga kaget melihat anaknya datang dengan wajah pucat. "Ngapa turak? Kok koyo wong ketemu Demi?" tanya ibunya sambil buru-buru menuangkan segelas air putih. Raka hanya menggeleng. Tangannya gemetar saat meminum air itu. Ia tidak sanggup bercerita malam itu. Hanya bisa duduk terdiam dengan mata kosong. Masih terbayang sosok hitam menyeramkan yang menatapnya di warung Butumini. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah dengan mata merah menyala itu muncul lagi, menatapnya tajam dari kegelapan. Sesekali ia merasa ada bayangan bergerak di sudut kamar. Padahal ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Keesokan paginya, tubuh Raka terasa lemas. Ia mencoba menceritakan kejadian semalam kepada dua temannya, Bayu dan Jono. Mereka awalnya menertawakan, mengira Raka hanya ketakutan karena sugesti malam Jumat Kliwon. Namun saat melihat wajah Raka yang pucat dan matanya yang cekung karena tidak tidur, keduanya mulai percaya ada yang benar-benar terjadi. Bayu yang dikenal cukup berani, akhirnya berkata, "Rak, kowe beneran delok makhluk iku? Opo aja ngono meng bayangan wong mangan biasa?" Raka menggeleng pelan. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan setiap detail yang dilihatnya, dari bahu lebar, tangan panjang menjuntai, hingga mata merah menyala. Jono yang biasanya cerewet tiba-tiba ikut terdiam. Wajahnya berubah serius. Kalau benar itu jin pesugihan, bahaya. "Rak, orang-orang udah lama curiga sama warung Butumini, tapi belum ada yang berani ngomong langsung. Mungkin kamu orang pertama yang lihat dengan mata kepala sendiri," ujar Jono dengan nada pelan, seakan takut kalau ucapannya terdengar orang lain. Cerita Raka pelen-pelen menyebar di kalangan pemuda desa. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu cuma mimpi karena kecapekan. Tapi sejak malam itu, Raka benar-benar tidak berani lagi lewat dekat warung Butumini. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon. Ia lebih memilih jalan memutar, meski lebih jauh, daripada harus berpapasan dengan warung yang menurutnya sudah tidak lagi wajar itu. Seminggu setelah kejadian itu, malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Desa kembali diselimuti suasana mencekam. Orang-orang memilih menutup pintu lebih awal. Lampu rumah dimatikan, dan hanya suara jangkrik yang terdengar di pekarangan. Namun dari arah warung Butumini, cahaya lampu temaram tetap menyala, menandakan warung itu masih beroperasi. Beberapa anak muda yang penasaran memutuskan berkumpul di pos ronda untuk berjaga. Mereka ingin membuktikan apakah cerita Raka benar adanya. Dari keyohan, mereka bisa melihat banggen-banggen bergerak di dalam warung. Padahal jam sudah melewati pukul 11 malam. Salah satu dari mereka, pemuda bernama Dani, mencoba memberanikan diri mendekat. Baru beberapa langkah menuju warung, ia tiba-tiba berhenti. Bau anyir darah bercampur bau kemenyan tercium jelas dari arah dapur. Dani menutup hidungnya, tapi aroma itu semakin menyengat. Jantungnya berdegup cepat, seakan tubuhnya memberi sinyal untuk segera kembali. Namun, saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di sudut warung. Ada sosok hitam tinggi menjulang berdiri di dekat tungku pembakaran. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya bergerak pelan tapi kaku, dan dari mulutnya menetes cairan merah pekat. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Dani, memperlihatkan wajah pucat dengan mata merah berkilat. Dani langsung menjerit ketakutan dan lari. Sekencang-kencangnya kembali ke pos ronda. Teman-temannya kaget melihat Dani terhuyung dengan wajah pucat pasi. "Aku okun delok demit. Bener ono ing warung iku," katanya dengan nafas tersengal. Malam itu, semua pemuda di pos ronda memilih bubar. Tak seorang pun berani mendekat lagi. Cerita itu menambah keyakinan warga bahwa warung Butumini memang tidak dijalankan dengan cara biasa. Mereka percaya bahwa pesugihan getih Cemoro Sewu benar-benar nyata. Dan malam Jumat Kliwon adalah saat di mana makhluk gaib penunggu pesugihan itu datang untuk menagih janji. Meski begitu, anehnya warung tetap saja ramai setiap hari. Seakan tidak ada yang terjadi. Orang-orang tetap makan di sana, tertawa,
dan memuji kelezatan bebek bakar Bu Tumini. Tapi bagi mereka yang sudah pernah melihat sendiri, seperti Raka dan Dani, setiap aroma bebek bakar itu bukan lagi mengundang selera, melainkan membawa ingatan akan sosok menyeramkan dengan mata merah menyala yang selalu hadir di malam Jumat Kliwon. Cemoro Sewu, begitulah orang-orang desa menyebut deretan pohon cemara tinggi yang berdiri rapat di ujung hutan, sekitar 1 jam jalan kaki dari permukiman. Tempat itu sudah lama dianggap angker. Sejak dulu, orang tua melarang anak-anak bermain ke sana, apalagi saat menjelang malam. Suasana di dalamnya begitu sunyi, bahkan burung pun jarang terdengar berkicau. Orang percaya disitulah para makhluk halus memilih tinggal. Konon, ada jin tinggi besar yang sering terlihat melintas di antara pepohonan. Ada juga suara tangis perempuan tanpa wujud yang terdengar setiap malam Selasa Kliwon. Bahkan, beberapa orang yang nekat masuk ke sana pernah mengaku mendengar bisikan aneh yang memanggil namanya. Padahal mereka tahu tidak ada siapa-siapa. Belakangan desas-desis tentang Bu Tumini makin ramai dibicarakan. Ada yang bilang ia sering terlihat berjalan ke arah Cemoro Sewu, membawa kendi kecil tertutup kain hitam. Isinya cairan merah, entah darah ayam, kambing, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa warga yang kebetulan lewat malam-malam pernah melihat sosok Bu Tumini berdiri di bawah pohon cemara paling tua. Mulutnya komat kemit seperti mengucapkan mantra. Raka, yang masih dihantui kejadian malam Jumat Kliwon sebelumnya, semakin penasaran dengan rahasia warung bebek bakar itu. Walau takut, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Ia kemudian mengajak 2 temannya, Bayu dan Jono, untuk diam-diam mengikuti Bu Tumini jika suatu malam wanita itu pergi ke Cemoro Sewu. Malam itu, bulan sabit menggantung lemah di langit. Ketiganya bersembunyi di balik rumpun bambu, tak jauh dari jalan setapak yang menuju hutan. Angin malam membawa bau tanah basah bercampur bau kemenyan samar-samar. Benar saja, dari kejauhan terlihat Bu Tumini berjalan pelan, membawa kendi kecil yang dibungkus kain hitam di tangannya. Wajahnya datar, matanya lurus ke depan, seakan tidak menyadari ada orang yang memperhatikannya. Ketiga pemuda itu menahan napas, menunggu Bu Tumini semakin jauh, sebelum akhirnya mengikuti dari belakang. Langkah mereka pelan, berusaha tak menimbulkan suara. Semakin masuk ke dalam hutan, udara terasa dingin menusuk, seakan ada banyak pasang mata tak terlihat yang memperhatikan. Setelah sekitar 20 menit berjalan, Bu Tumini berhenti di tengah deretan pohon cemara yang rapat. Di sana ada sebuah batu besar berlumut, yang konon disebut Watu Singup, tempat para dukun dulu melakukan tirakat. Bu Tumini meletakkan kendi di atas batu itu, lalu duduk bersila di tanah. Tangannya terangkat ke atas, bibirnya bergerak cepat mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Raka dan kedua temannya berjongkok di balik semak. Dari tempat mereka bersembunyi, samar-samar terdengar suara Bu Tumini yang bergetar rendah, seolah memanggil sesuatu. Kula nyuwun berkah, dagangan kula tansah rame. Nyuwun pangayoman, Nyai. Suaranya lirih tapi jelas penuh tekanan. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dedaunan cemara bergesekan menimbulkan suara mendesis panjang. Lalu terdengar bisikan. Aneh, bukan dari mulut Bu Tumini, melainkan dari udara sekitar mereka. Suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Lirih, saling bertumpuk, hingga sulit dimengerti. Tapi ada satu kata yang jelas terdengar di telinga Raka. Getih. Raka merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Ia menoleh ke Bayu dan Jono. Wajah keduanya sama pucatnya. Mereka juga mendengar bisikan itu. Jono bahkan hampir terjatuh karena lututnya gemetar. Bu Tumini kemudian membuka tutup kendi, dan aroma amis langsung menyebar ke udara. Raka menutup hidungnya, tapi tetap saja bau darah itu menusuk kuat. Dengan tangan gemetar namun tegas, Bu Tumini menuangkan isi kendi ke atas tanah di depan batu besar. Cairan merah pekat itu meresap cepat, seakan tanahnya haus dan menelan setiap tetes. Saat itulah terdengar suara erangan rendah dari balik pepohonan. Sesuatu bergerak di kegelapan, besar, berat. Langkahnya membuat tanah bergetar halus. Dari balik kabut tipis, tampak sosok tinggi, menjulang perlahan muncul. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, dan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Nafasnya berat, setiap hembusannya menimbulkan bau anyir bercampur belerang,
Bu Tumini tidak mundur sedikit pun. Ia justru menundukkan kepala, seperti menyembah. Suara bisikan semakin keras, lalu berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. Sosok itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan Bu Tumini. Suara berat itu terdengar jelas, menggema di antara pohon cemara. Raka dan kedua temannya sontak menahan napas. Mereka tidak percaya bisa mendengar suara makhluk sebesar itu. Aku wis maringi daganganmu lancar, saiki giliranmu. Tumbal kudu ana maneh. Suara itu panjang, mengerikan, seakan mengguncang udara. Bu Tumini mengangguk pelan. Inggih Nyai, kula sampun siap, jawabnya dengan suara bergetar. Raka hampir berteriak mendengar jawaban itu. Ia baru sadar, pesugihan getih Cemoro Sewu memang nyata, dan tumbal yang dimaksud jelas bukan sembarangan. Bisikan-bisikan aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti memanggil-manggil nama orang. Raka kaget karena samar-samar ia mendengar namanya sendiri disebut. Raka, Raka. Jantungnya serasa berhenti. Ia menutup telinga, tapi suara itu justru makin keras di dalam kepalanya. Bayu menarik lengannya, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Dengan gemetar, ketiganya merayap mundur perlahan, berusaha tak membuat suara. Namun, tanah yang mereka injak tiba-tiba berderak. Ranting patah terdengar jelas. Sosok hitam itu menoleh cepat. Matanya menyala semakin terang. Bu Tumini juga ikut menoleh, dan untuk pertama kalinya tatapan matanya bertemu dengan Raka. Senyumnya tipis, tapi dingin, seolah mengatakan, "Kowe ora bakal uap." Raka dan temon-temonnya langsung berdiri dan berlari sekuat tenaga. Mereka tidak peduli lagi apakah terlihat atau tidak. Di belakang, terdengar suara erangan panjang, diikuti tawa menggema yang semakin jauh, tapi tetap menusuk telinga. Angin bertiup kencang, dedaunan berjatuhan, seakan seluruh hutan mencoba menghentikan langkah mereka. Ketiganya akhirnya berhasil keluar dari hutan dengan nafas terengah-engah. Tubuh mereka penuh keringat, meski udara malam begitu dingin. Tidak ada yang berani bicara, masing-masing sibuk dengan ketakutannya sendiri. Baru setelah sampai di dekat rumah Raka, mereka berhenti dan saling menatap. Aku ora bakal ngomong opo-opo karo wong liya soal iki. Nenek bocor, uripku bisa rampung, kata Jono dengan suara serak. Bayu hanya mengangguk cepat, wajahnya masih pucat. Raka diam lama sebelum akhirnya berkata lirih, tapi nenek kita meneng we. Wong desa liyane iso dadi korban. Tumbal kui ora mung kewan Jo, ora mung getih ayam utawa kambing. Kalimat itu menggantung, membuat udara di antara mereka semakin berat. Mereka semua tahu apa maksud Raka. Pesugihan getih Cemoro Sewu butuh darah manusia. Itu sebabnya ada bisikan, itu sebabnya nama mereka dipanggil. Dan yang paling mengerikan, mungkin saja salah satu dari mereka yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Sejak malam itu, Raka sering dihantui bisikan aneh di telinganya. Setiap malam, tepat saat ia mencoba tidur, ada suara halus memanggil namanya. Kadang terdengar dari jendela, kadang dari sudut kamar, bahkan pernah terdengar jelas dari dalam kepalanya sendiri. Ia mencoba membaca doa, tapi suara itu tidak hilang, hanya semakin lirih, seolah sedang menunggu saat yang tepat. Raka sadar, dirinya sudah terikat dengan rahasia yang seharusnya tidak ia saksikan. Sejak lama orang-orang desa mulai menyadari ada pola aneh yang terjadi. Setiap kali ada orang hilang, entah itu perantau, pedagang keliling, atau bahkan warga asli desa, warung bebek bakar milik Bu Tumini selalu terlihat makin ramai keesokan harinya. Semula orang hanya menganggap itu kebetulan, tapi lama-kelamaan terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan belaka. Beberapa bulan lalu, seorang kuli bangunan dari kota datang ke desa untuk membantu proyek renovasi balai desa. Orang itu dikenal ramah, murah senyum, dan sering nongkrong di warung kopi dekat jalan raya. Namun, suatu malam ia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Keesokan harinya, warung Bu Tumini dipenuhi pembeli sampai meluber ke jalan. Seakan-akan aroma bebek bakarnya mengundang lebih banyak orang daripada biasanya. Cerita-cerita serupa berulang. Seorang pedagang sayur dari kampung sebelah tidak pernah pulang setelah pamit berjualan ke pasar. Seorang pencari kayu bakar ditemukan hanya peralatan dan bajunya saja di pinggir hutan, tubuhnya lenyap tanpa bekas. Lalu, keesokan harinya, orang-orang yang lewat depan warung Bu Tumini bersaksi kalau mereka mencium aroma bebek bakar
Begitu harum, sampai bikin ngiler. Meskipun biasanya warung lain juga buka. Anehnya, hanya warung Bu Tumini yang penuh sesak bisik-bisik pun makin ramai. Ada yang berani torang-toranggan menyebut, warung Tumini kui, pancen dudu warung biasa. Pesugihan, mas. Getih Cemoro Sewu singen jaga. Kalimat itu beredar dari mulut ke mulut. Awalnya pelan, penuh ketakutan, lalu berubah jadi cerita mistis yang menempel di kepala setiap warga desa Raka yang masih ingat betul pertemuannya dengan Bu Tumini di hutan malam itu. Merasa semakin yakin bahwa semua hilangnya orang di desa ini berhubungan dengan pesugihan itu. Bisikan yang sering ia dengar setiap malam makin menjadi-jadi. Kadang suaranya samar, kadang begitu jelas, seolah-olah ada yang berbisik tepat di telinganya. Tumbal, tumbal, kudu anak tumbal. Suara itu selalu muncul saat mata Raka mulai terpejam. Pada suatu malam, seorang pemuda desa bernama Surip, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek, mendadak hilang. Ia terakhir terlihat mengantarkan penumpang ke arah hutan kecil dekat sawah. Motor tuanya ditemukan tergeletak begitu saja. Lampunya masih menyala, tapi Surip lenyap, tak ada kabar. Pencarian dilakukan oleh warga desa dengan membawa obor, menyusuri pematang sawah dan tepian hutan, tapi hasilnya nihil. Keesokan paginya, warung Bu Tumini kembali ramai luar biasa. Bahkan, orang-orang yang biasanya jarang makan di sana mendadak datang dan antre. Aromane ngodatenan re. Aku ora iso nahan, kata seorang bapak parubaya yang biasanya makan di warung lain. Mereka tidak sadar, di balik kelezatan rasa bebek bakar itu, ada tumbal darah yang baru saja diminta. Bayu, teman Raka, mulai ketakutan. Ia sering mendatangi rumah Raka malam-malam hanya untuk mengeluh tidak bisa tidur. Ra, aku saiki kerap krungu bisikan iku. Saben turu, ana sing nyebut jenengku plan, kaya wong nang kuping. Aku, wedi tenan. Suaranya bergetar, matanya merah karena kurang tidur. Raka tahu betul apa yang dirasakan Bayu, karena dirinya juga mengalami hal yang sama. Mereka berdua merasa terikat pada sesuatu yang tidak seharusnya mereka ketahui. Iki gara-gara kita melu-melun delok Bu Tumini ninda kake ritual kui. Saiki awake to you, digandoli. Bisa we jenonje kita sing dadi tumbal sabanjure, kata Raka dengan wajah pucat. Sementara itu, orang-orang desa yang lain mulai terbelah dalam dua pendapat. Ada yang percaya penuh bahwa Bu Tumini memang melakukan pesugihan, tapi memilih diam karena takut. Ada juga yang pura-pura tidak peduli, seakan-akan tidak ada yang aneh, asalkan bisa makan enak dan perut kenyang. Sing penting awake dhewe iso mangan, ora usah mikir sing macem-macem, kata seorang ibu rumah tangga di warung kopi. Kalimat itu membuat Raka semakin muak. Malam Jumat Kliwon berikutnya, bisikan dalam telinga Raka semakin kuat. Saat ia mencoba tidur, tiba-tiba terdengar jelas suara perempuan berbisik, Raka, ayo menyang Cemoro Sewu. Saiki we. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbelalak menatap langit-langit kamar. Udara terasa begitu pengap, padahal jendela terbuka lebar. Di sudut kamar, ia seperti melihat bayangan hitam tinggi bergerak pelan. Raka tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke Cemoro Sewu. Kali ini, sendirian. Dalam hatinya ia merasa, kalau tidak mencari tahu sampai tuntas, ia akan terus dihantui. Dengan langkah gemetar, ia melewati jalan setapak menuju hutan. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah dan aroma kemenyan somah samar. Saat sampai di deretan pohon cemara, suasana begitu mencekam. Bulan tertutup awan, membuat gelap semakin pekat. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Lalu dari balik pepohonan, muncul bayangan Bu Tumini. Ia berjalan pelan membawa kendi yang sama seperti dulu. Raka bersembunyi di balik pohon besar, berusaha menahan napas. Bu Tumini berhenti di Watu Singup dan kembali menuangkan cairan merah dari kendinya. Kali ini Raka melihat lebih jelas, cairan itu memang darah segar, menetes kental ke tanah. Dari balik kabut tipis, muncul lagi sosok tinggi hitam legam dengan mata merah menyala. Suara beratnya kembali terdengar. Tumini, tumbal, wis ana, daganganmu bakal tetep rame, nanging elinga yen ana sing waning lawan, awek diu bakal njaluk liyane maneh. Bu Tumini menunduk dalam-dalam. Inggih, Nyai, kula mana, jawabnya lirih. Raka menutup mulutnya sendiri, berusaha agar tidak berteriak. Ia sadar sekarang, hilangnya orang-orang desa bener-bener
ada hubungannya dengan ritual ini. Setiap darah yang ditumpahkan di Cemoro Sewu adalah tumbal untuk pesugihan getih Cemoro Sewu. Dan tumbal itu bukan hanya hewan, melainkan manusia. Keesokan harinya, desas-desus semakin kuat. Banyak yang mulai takut keluar malam, takut jika tiba-tiba nama mereka yang dipanggil menjadi tumbal berikutnya. Tapi tetap saja, warung Bu Tumini terus dipenuhi pembeli. Seakan-akan kelezatan bebek bakarnya menutupi semua rasa curiga dan ketakutan. Raka hanya bisa menatap warung itu dari jauh, dengan dada sesak dan hati penuh ketakutan. Ia tahu, semakin lama ia menyimpan rahasia ini, semakin besar kemungkinan dirinya sendiri yang akan hilang, menjadi korban selanjutnya. Desa itu semakin sering diguncang dengan kabar-kabar aneh yang berhubungan dengan warung bebek bakar Bu Tumini. Walau banyak orang takut, tetap saja mereka berdatangan, seolah ada daya tarik yang lebih kuat daripada rasa takut itu sendiri. Namun di balik semua keramaian, ada seorang ibu rumah tangga yang nekat ingin tahu kebenarannya. Namanya Bu Surti, wanita paruh baya yang dikenal cerewet tapi peduli dengan lingkungan. Dialah yang pertama kali berani berkata bahwa ada yang tidak beres dengan warung Bu Tumini. Suatu siang, saat warung terlihat sepi karena pembeli belum berdatangan, Bu Surti sengaja mampir. Ia membeli 1 bungkus bebek bakar, lalu berpura-pura menunggu di kursi pojok. Dari tempat itu, ia bisa melihat sedikit celah menuju dapur belakang. Rasa penasarannya mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Begitu ada kesempatan, ketika Bu Tumini ke depan melayani pembeli lain, Bu Surti beranjak pelan menuju pintu dapur yang sedikit terbuka. Dari celah pintu ia terbelalak. Di dalam dapur, terlihat sebuah kuali besar dari besi tua yang sedang diletakkan di atas tungku. Uap panas mengepul, dan cairan merah pekat mendidih di dalamnya. Bau anyir bercampur aroma rempah memenuhi udara, membuat kepala Bu Surti berputar. Ia menahan napas, berusaha tetap tenang, tapi yang membuatnya benar-benar gemetar adalah benda yang tergeletak di meja dekat kuali itu. Potongan daging besar berwarna pucat, urat-uratnya masih jelas, tapi bentuknya tidak seperti daging ayam atau bebek. Terlalu besar, terlalu aneh. Bu Surti merinding. Dalam hati ia berbisik, "Astagfirullah, iki dudu daging biasa." Keringat dingin menetes di pelipisnya. Tangannya bergetar saat mencoba menutup kembali pintu dapur itu. Namun, tanpa disadari, Bu Tumini sudah berdiri di belakangnya. Tatapan matanya tajam, melotot dengan sorot merah menyala, yang membuat tubuh Bu Surti langsung lemas. Senyum tipis muncul di bibir Bu Tumini. Tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh ancaman. "Apa sing kau delok, Bu Surti?" Suara Bu Tumini rendah, dalam, seakan keluar dari 2 mulut sekaligus. Bu Surti tak mampu menjawab, hanya mundur selangkah dengan wajah pucat pasi. Ia berusaha mencari alasan, tapi lidahnya keluh. Bu Tumini kemudian mendekat, matanya semakin merah, wajahnya seperti bukan wajah manusia. "Nekoe nyebar omongan, awek diu sing dadi tumbal." Kalimat itu diucapkan lirih tapi tajam menusuk telinga. Sejak hari itu, Bu Surti jatuh sakit. Badannya semakin kurus dari hari ke hari. Padahal sebelumnya ia sehat-sehat saja. Setiap malam ia berteriak ketakutan. Katanya selalu melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Kadang ia menjerit menyebut nama Bu Tumini, seakan wanita itu datang menghantuinya. Warga yang menjenguk merasa iba, tapi tak ada yang bisa menolong. Sampai akhirnya, dalam waktu kurang dari 2 minggu, Bu Surti meninggal dengan tubuh kering seperti habis disedot tenaganya. Kabar kematian Bu Surti menyebar cepat, tapi anehnya, tidak ada yang berani mengaitkannya secara terang-terangan dengan Bu Tumini. Orang-orang hanya berbisik pelan, saling pandang, lalu diam. Raka yang mendengar cerita itu semakin yakin bahwa warung bebek bakar itu bukan sekadar warung biasa. Ia masih ingat jelas bagaimana ia mendengar bisikan di Cemoro Sewu. Bagaimana ia melihat dengan matanya sendiri Bu Tumini menuangkan darah di Watu Singup. Dan kini, kematian Bu Surti adalah bukti nyata bahwa siapapun yang mencoba membuka rahasia itu akan mendapat balasan. Beberapa orang yang kebetulan pernah masuk dapur Bu Tumini juga mulai berani bercerita, walau hanya pelen-pelen dan penuh rasa takut. Ada yang bilang mereka pernah melihat Bu Tumini memasukkan sesuatu ke dalam kuali yang bentuknya mirip tangan manusia. Ada pula yang mendengar suara erangan lirih dari dalam kuali.
seperti suara orang yang sedang kesakitan. Namun setiap kali mereka mencoba meyakinkan orang lain, selalu saja ada yang membantah dengan alasan, "Ah, kui mong perasaanmu we, wong masak bebek yo mesti ambune aneh." Padahal hati kecil mereka tahu, bau anyir bercampur rempah itu tidak wajar. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik aroma menggoda yang membuat banyak orang ketagihan. Malam berikutnya, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan ke dalam dapur Bu Tumini. Di sana ia melihat kuali besar yang sama, mendidih dengan cairan merah. Dari dalam kuali, muncul wajah-wajah orang yang pernah hilang di desa. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, mulut mereka bergerak jerok tanpa suara. Raka ingin lari, tapi kakinya terpaku. Lalu salah satu wajah itu berteriak keras sekali hingga membuatnya terbangun. Suara itu adalah suara Surip, pemuda desa yang hilang. "Tolong aku, Rak." Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu peringatan, atau mungkin pesan dari orang-orang yang sudah menjadi tumbal. Dalam hati ia bergumam, "Iki kudu diakhiri. Nenek ora, kabeh wong desa aiso dadi korban." Namun, mengakhiri sesuatu yang berkaitan dengan pesugihan tidaklah mudah. Bu Tumini sudah terlalu dalam terikat dengan getih Cemoro Sewu. Warga terlalu takut untuk melawan, dan siapapun yang mencoba membongkar rahasianya akan bernasib sama seperti Bu Surti. Raka tahu resikonya, tapi hatinya tidak bisa lagi tenang. Sementara itu, di warung Bu Tumini, dapur itu tetap menjadi tempat yang penuh rahasia. Tidak ada yang berani masuk selain dirinya sendiri. Bahkan pekerja yang membantu di depan warung pun dilarang keras mendekat ke belakang. Pernah ada seorang anak kecil yang iseng lari ke dapur, tapi segera ditarik kembali oleh Bu Tumini dengan tatapan penuh amarah. Sejak hari itu, anak itu sering sakit-sakitan. Ibunya menangis setiap malam karena tubuh anaknya semakin kurus, dan dokter pun tidak bisa menemukan penyebabnya. Orang-orang desa akhirnya hanya bisa saling mengingatkan satu sama lain. "Ojo nganti melu campur urusan Tumini nekora kau sing silaka." Kalimat itu berulang-uling mereka dengar, sampai-sampai rasa takut lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Tapi dapur Bu Tumini tetap menjadi misteri terbesar. Bau kemenyan yang kadang tercium, uap merah yang sesekali keluar dari celah jendela, suara gemericik cairan mendidih bercampur erangan samar. Semuanya seolah menguatkan keyakinan bahwa kuali itu bukan sekadar tempat memasak bebek. Itu adalah wadah pengikat perjanjian, tempat darah tumbal bercampur dengan bumbu, lalu dihidangkan kepada para pembeli tanpa mereka sadari. Dan bagi mereka yang sudah pernah merasakan bebek bakar Bu Tumini, ada sesuatu yang aneh. Rasa gurihnya memang luar biasa, tapi selalu ada efek samping. Ada yang bermimpi buruk, ada yang merasa diikuti bayangan hitam, bahkan ada yang tubuhnya melemah seakan energi mereka terkuras perlahan. Semua itu terjadi diam-diam, tanpa bisa dijelaskan secara logika. Malam semakin larut, dan Raka duduk termenung di beranda rumahnya. Suara jangkrik terdengar nyaring. Angin malam bertiup dingin. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus masuk ke dapur itu dengan matanya sendiri. Kalau tidak, bisikan-bisikan yang menghantuinya tidak akan pernah berhenti. Tapi ia juga tahu, jika ia nekat, mungkin ia akan bernasib sama seperti Bu Surti, jatuh sakit, mengering, lalu mati perlahan di kejauhan. Dari arah warung Bu Tumini, samar-samar tercium aroma bebek bakar yang begitu menggoda. Aroma itu bercampur dengan sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Raka menutup mata, dan sekali lagi ia mendengar bisikan itu di telinganya. Getih, tumbal, kudu ana maneh. Hingga sekarang, warung bebek bakar Bu Tumini tetap ramai. Orang-orang masih berdesakan tiap malam. Antre panjang sioliola, tidak peduli dengan semua kabar seram yang beredar. Ada yang datang dari desa sebelah, bahkan ada yang sengaja menempuh perjalanan jauh hanya untuk merasakan bebek bakar yang katanya rasanya beda dari semua warung lain. Padahal di balik itu semua, ada ketakutan besar yang hanya dibicarakan dengan suara berbisik di antara warga. "Wis, ojo akeh takon soal Tumini. Nek kowe ngerti kebacut, iso-iso kowe sing dadi korban." Begitu bisik seorang bapak tua di warung kopi. Semua orang mengangguk, seolah paham betul bahaya yang mereka bicarakan. Tapi anehnya, meski mereka tahu, tak seorang pun berani menegur langsung. Tak ada yang berani melawan. Sejak Bu Surti meninggal dengan tubuh kurus kering,
ketakutan warga semakin menjadi. Mereka yakin siapapun yang berani membongkar rahasia pesugihan itu akan jadi tumbal berikutnya. Getih Cemoro Sewu bukan sekadar cerita kosong. Itu nyata. Dan Bu Tumini sudah terlalu dalam terikat dengan perjanjian mengerikan itu. Raka masih menyimpan resah yang sama. Malam-malamnya terus dihantui mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah orang hilang yang muncul dari dalam kuali besar, merintih minta tolong. Ia mendengar suara bisikan lirih, memanggil namanya dari arah Cemoro Sewu. Bahkan kadang, saat ia melewati jalan menuju warung, bayangan hitam besar dengan mata merah terlihat sekilas, lalu menghilang. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, rasa penasarannya benar-benar tak tertahankan. Angin bertiup kencang, daun-daun bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan panjang. Desa tampak lengang, sebagian besar rumah sudah tertutup rapat. Namun dari kejauhan, Raka melihat warung Bu Tumini masih terang benderang. Banyak orang duduk makan dengan wajah puas, tertawa-tawa, seperti tidak sadar dengan kengerian yang sesungguhnya sedang terjadi. Raka berdiri di kejauhan, mengamati, matanya menangkap sosok Bu Tumini di balik jendela. Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya bukan seperti manusia biasa. Giginya tampak lebih panjang, matanya berkilat merah. Ia melayani pembeli dengan ramah, tapi tangannya bergerak cepat seolah bukan tangan manusia. Saat itu juga Raka tahu, dirinya tak bisa lagi diam. Ia harus bertindak, apapun resikonya. Ia menunggu sampai warung mulai agak sepi. Lalu, dengan langkah perlahan, ia mendekat. Suara detak jantungnya makin keras, tangannya dingin dan berkeringat. Begitu sampai di belakang warung, ia melihat pintu dapur terbuka sedikit. Uap merah pekat keluar dari dalam, bercampur bau anyir menusuk hidung. Raka memberanikan diri melangkah masuk. Di dalam, kuali besar itu mendidih hebat. Cairan merah bergolak, mengeluarkan suara gemericik aneh. Dan dari dalam kuali, sekali lagi ia melihat wajah-wajah yang ia kenal. Surip, Bu Surti, bahkan seorang kuli bangunan yang pernah hilang. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong. Mulut mereka terbuka lebar seolah berteriak minta tolong. Tulung, tulung, Ra. Suara itu terdengar jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Raka hampir pingsan, tapi ia menggigit bibir, mencoba menahan rasa takut. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bu Tumini muncul, berdiri dengan wajah bengis. Rambutnya terurai, matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar senyum yang membuat darah Raka serasa berhenti mengalir. Kowe berani mlebu kene, Ra? Suaranya berat, bergema seperti berasal dari perut bumi. Wis tak kandhani sapa wae sing nyoba bongkar rahasiaku, bakal dadi tumbal. Raka mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Bu, iki kabeh kudu dihentikan. Wis eke sing mati gara-gara iki. Iki, ora, bener. Bu Tumini tertawa keras sampai ruangan itu bergetar. Ora bana, iki kabeh bener. Kowe ora ngerti opo sing tak jalani. Kabeh wong desa mangan bebekku. Kabeh seneng, kabeh puas. Tanpa tumbal, tanpa getih Cemoro Sewu, opo aiso warung iki laris kaya saiki? Saat itu, tubuh Bu Tumini mulai berubah. Kulitnya mengelupas, matanya makin merah menyala, kukunya memanjang seperti cakar. Dari tubuhnya keluar bau busuk bercampur amis. Raka mundur, hampir jatuh, tapi ia tahu ia tidak bisa lari lagi. Kuali besar itu mendidih semakin hebat. Cairan merah memercik, jatuh ke lantai, dan lantai itu langsung berasap seperti terbakar. Dari dalam kuali, terdengar jeritan-jeritan panjang. Suara orang kesakitan yang membuat kepala Raka hampir pecah. Dalam kepanikan, Raka berteriak membaca doa. Astagfirullah, la ilah. Ia menutup mata, menggenggam tanah yang ada di lantai, lalu melemparkannya ke arah kuali. Entah dari mana keberanian itu datang, mungkin dari rasa putus asa. Kuali itu mendadak bergetar. Cairan merah di dalamnya bergolak makin kuat. Wajah-wajah yang tadi terlihat mulai menjerit keras, lalu satu persatu menghilang dalam kepulan asap hitam pekat. Bu Tumini menjerit marah. Suaranya menggema menembus dinding. Opo sing kau lakoni rak opo. Tubuh Bu Tumini terbakar oleh asap hitam itu sendiri. Dari matanya keluar darah, dari mulutnya keluar suara jeritan panjang yang mengerikan. Ia meronta, meraih kuali, tapi semakin ia berusaha menahan,
semakin tubuhnya hancur dimakan asap. Dalam sekejap, tubuhnya meledak menjadi abu, hanya menyisakan bau menyengat yang membuat perut mual. Raka terhuyung keluar dari dapur, hampir pingsan. Malam itu, api tiba-tiba muncul dari arah warung Bu Tumini. Dalam hitungan menit, bangunan itu dilalap si jago merah. Warga berlari berbandong-bandong, tapi anehnya, tak seorang pun berusaha memadamkan api. Seakan-akan mereka tahu, warung itu memang sudah seharusnya lenyap ketika api padam menjelang subuh. Yang tersisa hanyalah puing hitam. Tidak ada jasad Bu Tumini, tidak ada kuali besar, tidak ada tenda tanda dapur yang pernah ada. Semuanya lenyap begitu saja, meninggalkan pertanyaan besar. Namun sejak saat itu, suasana desa tidak lagi sama. Meski warung itu sudah hancur, banyak orang yang pernah makan di sana mengaku terus dihantui. Mereka sering merasa ada bayangan hitam mengikuti dari belakang. Kadang terdengar suara bisikan di telinga. Tumbal, kudu, ana maneh. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang tiba-tiba hilang, tak pernah ditemukan. Orang-orang mulai percaya bahwa perjanjian pesugihan Bu Tumini tidak hilang begitu saja, meski ia sudah mati. Getih Cemoro Sewu masih menagih tumbal, dan semua orang yang pernah mencicipi bebek bakarnya sudah terikat. Meski mereka tidak tahu bagaimana caranya, Raka sendiri tidak tenang. Malam-malamnya tetap dihantui mimpi buruk. Wajah Bu Tumini sering muncul dalam tidurnya, dengan mata merah menyala dan suara menyeramkan. Rak, kau sampai kini kisah itu masih beredar di desa. Warung Bu Tumini memang sudah tidak ada, tapi ketakutannya masih terasa. Tidak ada yang berani mendekati puing bekas warung itu. Setiap malam Jumat Kliwon, dari arah puing tersebut, sering terdengar suara kuali mendidih, bercampur jeritan samar orang kesakitan, dan anehnya, siapapun yang pernah makan di warung itu, selalu merasa ada bayangan hitam mengikuti mereka pulang. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.